Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Perkenalkan, nama saya Putri Santika dari program studi Teknik Produksi Benih, dan kita berjumpa lagi di mata kuliah perbanyakan secara in vitro. Mungkin sekarang bedanya, biasanya kita bertemu di kelas ya adik-adik ya. Mungkin sekarang adik-adik melihat saya dari layar laptop atau dari layar HP begitu, tidak masalah. Because ya, learning can be done anywhere adik-adik ya. Belajar itu bisa di mana saja. Oke adik-adik, langsung saja ke bahasan hari ini ya. Kita akan bahas mengenai mikropropagasi ya. Monggo silakan disiapkan buku catatannya, dibuka buku catatannya, tapi jangan nulis diary di situ ya. Tulis materi saya hari ini. Oke. Kalau sudah siap, kita mulai dengan lingkup materinya dulu. Jadi saya akan simpel saja hari ini. Hanya ada 3 lingkup. Jadi kita akan bicara mengenai kultur jaringan versus micropropagation ya, mikropropagasi. Jadi apa sih bedanya kultur jaringan dengan mikropropagasi? Kemudian mikropropagasi itu tujuannya untuk apa begitu ya, nanti kita akan bahas. Kemudian saya akan bahas juga mengenai tahapannya, apa saja tahapan-tahapan dari mikropropagasi. Dan yang terakhir adalah apa saja tipe-tipe dasar dari mikropropagasi tersebut. Oke, sudah siap? Kita mulai ya. Oke, yang pertama, kultur jaringan. Kalau ada mungkin di materi yang pertama, dulu saya pernah kasih tahu ya, kultur jaringan itu apa, definisinya. Akan saya ulang lagi karena saya tahu kalian lupa. Ya, oke. Anyway, jadi teknik isolasi bagian-bagian tanaman atau sel atau jaringan atau bisa juga organnya, adik-adik ya, lalu ditumbuhkan pada media buatan. Ya, sudah ingat ya? Yang dalam kondisi yang steril atau bebas mikroorganisme. Jadi si tanaman ini bisa mampu untuk beregenerasi menjadi tanaman yang lengkap. Nah, akan saya tunjukkan pada gambar ini ya adik-adik ya. Secara teori, artinya adik-adik nanti bisa isolasi mau itu pucuknya, bunganya, daunnya, buahnya, bijinya, ataupun akarnya, itu kemudian dimasukkan ke dalam media. Ya adik-adik. Jadi bagian tanaman yang kita isolasi itu disebut dengan apa? Explant ya. Setelah itu adik-adik, explant ini kemudian akan tumbuh menjadi tanaman yang lengkap, yang punya daun, punya akar. Itu namanya adalah plantlet, begitu ya. Sudah ingat kan ya? Nah, kemudian kalau begitu apa bedanya dengan mikropropagasi? Pasti itu selalu berendengan ya adik-adik ya. Kultur jaringan, mikropropagasi. Maka saya akan jelaskan perbedaannya di sini. Yang pertama, kalau kultur jaringan, adik-adik, kultur jaringan itu punya berbagai tujuan. Mau itu untuk perbanyakan tanaman, untuk pelestarian plasma nutfah, atau untuk pemulihan tanaman, macam-macam ya tujuannya ya. Kemudian, explant yang diisolasi itu bisa generatif ya, atau bijinya, atau vegetatif, atau klonnya begitu ya. Sementara kalau mikropropagasi ini adik-adik tujuannya hanya satu, yaitu untuk perbanyakan tanaman. Makanya namanya adalah mikropropagasi. Propagasi itu artinya adalah perbanyakan. Oke. Dan kemudian mikropropagasi ini biasanya dilakukan dengan organ yang vegetatif, sehingga tujuannya adalah untuk memproduksi tanaman yang sama persis dengan si induknya, begitu. Paham ya sampai sini ya? Kalau kurang jelas bisa di-rewind lagi videonya nanti. Oke, jadi intinya adik-adik, mikropropagasi ini adalah suatu teknik aplikasi dari kultur jaringan yang tujuannya adalah untuk perbanyakan. Ya, simpel ya. Jadi ini adalah teknik aplikasi kultur jaringan untuk perbanyakan tanaman. Ya. Oke, kita masuk ke bahasan selanjutnya yaitu adalah tahapannya adik-adik ya. Jadi tahapannya itu ada 5. Dimulai dari stage 0, 1, 2, 3, sampai 4. Kenapa dimulai dari 0? Dari sananya? Enggak ya. Karena pada stage 0 ini kita masih belum melakukan secara laboratorium ya. Kita masih baru pemilihan bahan tanaman. Jadi stage 0 itu adalah pemilihan bahan tanaman. Jadi misalnya adik-adik milih nih. Misalnya saya mau spesies X, varietas X, ya adik-adik pilih dulu begitu ya, baru bisa diperbanyak. Kalau adik-adik tidak pilih dulu, maka nanti yang jadi itu bukan yang seperti diinginkan begitu ya.
Kemudian stage 1 adik-adik kita melakukan barulah masuk ke kultur aseptiknya. Kemudian stage 2 kita melakukan penggadaan pucuk. Stage 3 kita panjangkan batangnya dan juga kita lakukan pengakaran. Nah, baru stage 4 terakhir adalah aklimatisasi. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan bahas satu persatu stage-nya dengan detail begitu ya. Kita mulai dari, ini adalah misalnya adik-adik punya tanaman ini ya sudah milih begitu ya. Kemudian ini adalah stage 0 ya. Ketika adik-adik isolasi jaringannya atau organnya kemudian ditumbuhkan di dalam media, itu adalah stage 1 ya. Kemudian setelah tumbuh adik-adik mungkin mau menggadangkan pucuknya supaya bisa memperbanyak gitu tanamannya ya. Itu adalah stage 2 adik-adik. Stage 3 adalah pemanjangan batangnya dan juga perakaran adik-adik. Ketika tanamannya itu sudah lengkap, sudah panjang, sudah berakar, maka dia siap untuk diaklimatisasi atau dipindahkan ke lingkungan yang ex vitro, begitu adik-adik ya. Oke, next stage 0 adik-adik, pemilihan bahan tanam. Misalnya adik-adik memilih suatu spesies gitu ya. Apakah ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan? Tentu saja begitu ya. Ini saya akan bahas atas dasar apa sih Bu kita memilih bahan tanaman begitu. Yang pertama adalah genotipe, pasti ya. Genotipe itu varietas, bisa spesies, bisa begitu. Jadi genotipe yang mana yang adik-adik inginkan? Pasti dipilihnya sesuai dengan keinginan begitu ya. Kemudian kesehatan. Ya, itu sudah jelas ya. Kalau kalian mau tanaman yang sehat, maka kalian juga harus memilih bahan tanaman yang sehat. Jangan sampai kalian mengisolasi tanaman yang sakit, nanti malah keluarnya tanaman yang sakit juga ya. Kemudian bagian tanamannya, adik-adik. Tadi saya sudah jelaskan bahwa seluruh bagian tanaman ini bisa diisolasi, tapi cobalah untuk memilih tanaman yang di atas akar, adik-adik, yang tidak memilih bagian yang ada di dalam tanah. Kenapa? Karena di dalam tanah itu banyak sekali mikroorganisme, sehingga kalau kita mau kultur dengan aseptik ya akan menjadi lebih sulit begitu. Kemudian ukuran eksplan ya Dede, ukuran eksplan itu semakin kecil itu semakin mudah untuk disterilisasi, tetapi juga semakin sulit untuk tumbuh. Jadi kalian harus memilih yang paling sesuai begitu. Kemudian juga ada beberapa tanaman yang sulit untuk dikulturkan, ada yang lebih mudah untuk dikulturkan. Misalnya adalah tanaman-tanaman tahunan, adik-adik kalau mau dikulturkan itu akan sedikit lebih sulit dibandingkan dengan tanaman yang semusim. Kemudian juga siklus pertumbuhan tanamannya, adik-adik. Apakah kalian mengambil dari jaringan dewasa atau jaringan muda? Kalau dari jaringan dewasa, otomatis akan lebih sulit untuk tumbuh. Begitu juga sebaliknya ya, kalau misalnya kalian mengambil dari jaringan yang muda, maka akan lebih cepat untuk tumbuh. Kemudian adalah kondisi fisiologisnya. Apakah tanaman tersebut sudah mempunyai hormon endogen, yaitu jadi pengaruhnya ketika kalian nanti membuat media, tanaman yang sudah punya hormon endogen, misalnya sudah punya auksin endogen, maka kita tidak perlu tambahkan hormon auksin di media secara berlebihan. Begitu adik-adik ya. Oke, ini stage 0. Kemudian kita melaju ke stage 1, adik-adik, kultur aseptik. Nah, jadi ini dimulai dari sterilisasi eksplan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kultur jaringan adik-adik harus dalam kondisi aseptik, termasuk dengan eksplannya juga. Cara untuk sterilisasinya ada beberapa. Yang pertama adalah dengan kimia. Kalau adik-adik mungkin pernah dengar etanol ya. Etanol kemudian sodium hypochlorite. Kalau adik-adik mungkin cari di pasar itu agak sulit ya. Mereka taunya adalah merek Baiklin biasanya, yaitu Baiklin adalah kandungan aktif Baiklin itu adalah sodium hypochlorite. Kemudian kalsium hypochlorite juga bisa, hidrogen peroksida bisa, kemudian ada mercury chloride. Nah, ini sebaiknya dihindari, memang dia efektif untuk sterilisasi, tapi dia sangat beracun ya, Dede. Bukan hanya untuk tanamannya, tapi juga untuk manusianya, untuk kita ya. Kemudian ada juga plant preservative mixture. Ada satu metode lagi ya Dede, yaitu adalah sterilisasi api atau flaming ya. Jadi caranya kita celupkan eksplannya di larutan etanol, kemudian langsung kita bakar di bunsen, Dede, dibakar gitu ya.
Tetapi ini ada batasan dalam menggunakan ini, itu hanya pada jaringan-jaringan yang punya lapisan yang banyak. Coba bayangkan adik-adik mau sterilisasi daun begitu ya, kemudian adik-adik celupkan di etanol dan dibakar, nah yang ada malah menjadi gosong ya, bukan steril. Jadi ini hanya digunakan pada eksplan yang punya lapisan tebal, seperti misalnya tunas pisang atau buah anggrek begitu, itu bisa. Ya, jadi ada dua ya. Dua, sterilisasi kimia dan sterilisasi api. Oke, jadi ini prosedur umumnya, mungkin bisa saya skip, nanti adik-adik mungkin bisa baca ulang, karena ini prosedur yang sangat ya umum ya, prosedural. Oke, adik-adik bisa lihat mungkin ya, jadi konsentrasi cairan sterilannya itu juga harus dipadukan dengan berapa lama kalian mensterilkan adik-adik. Kalian harus mencari konsentrasi dan juga periode waktu yang sesuai untuk eksplan tersebut ya. Jadi semakin konsentrasinya besar, itu memang semakin efektif untuk steril. Tetapi juga bisa mencederai tanamannya itu sendiri adik-adik ya. Juga semakin lama tanaman itu disterilkan, maka juga akan semakin mencederai. Seperti contohnya di sini adik-adik, ini kita pakai 0,5 dan 0,75% selama 10 dan 15 menit. Nah, adik-adik bisa lihat yang di sini 0,5 selama 10 menit, itu masih ada satu kontaminasi ya, masih ada kontaminasi. Berarti harus ditingkatkan periodenya atau ditingkatkan konsentrasinya. Ya, jadi konsentrasi yang paling bagus adalah 0,5 selama 15 menit atau 0,75 selama 10 menit. Lebih dari itu adik-adik, kita lihat perkecambahannya akan menurun karena akan mencederai si tanamannya itu sendiri. Oke ya? Sip. Sekarang kita menuju inisiasi atau penanamannya adik-adik. Jadi setelah kita sterilkan, kita tanam di media yang sudah kita siapkan. Ya, ini saya pakai eksplan pucuk di sini ya. Pucuknya kita potong dulu menjadi ukuran kecil. Kalau saya pakai 2 mm saja sudah cukup. Kemudian kita tanam di media adik-adik. Nah, itu adalah penanaman atau inisiasi, termasuk kepada stage 1. Kemudian setelah kita tanam, kita masuk ke stage 2 adik-adik, penggandaan pucuk. Nah, jadi setelah beberapa lama, dia tumbuhnya menjadi seperti ini adik-adik. Jadi pucuknya ada banyak begitu, yaitu intinya, karena kita mau propagasi atau perbanyakan. Jadi enggak kita tanam satu, tumbuh satu begitu ya. Kita tanam satu harus tumbuh banyak, karena harus diperbanyak. Nah, kenapa bisa tunasnya menjadi banyak seperti ini? Ini adalah dipicu biasanya karena hormon ya. Kita kasih hormon sitokinin di media yang sudah kita siapkan. Ya, jadi pucuknya jadi banyak seperti ini begitu ya. Oke, sekarang kita masuk stage 3, Dedek, pemanjangan dan pengakaran. Nah, biasanya kita masukkan eksplan tadi ya, kita pisahkan si pucuk-pucuk tadi, kemudian kita pisahkan pada media yang tidak memiliki hormon, sehingga tidak lagi mengganda begitu pucuknya, tetapi menjadi memanjang, dan kemudian kita akarkan sekalian ya dengan hormon auksin namanya ya biasanya. Jadi media MS ini bisa full konsentrasi seperti yang sudah kalian buat sebelumnya ya. MS itu MS0 konsentrasi full, atau bisa dibuat setengahnya atau seperempatnya. Supaya apa? Supaya ketika dia diaklimatisasi, ketika kita tidak kasih dia media, dia bisa beradaptasi dengan cepat. Begitu tujuannya. Oke, kita lanjut ke stage 4 yang terakhir adalah stage aklimatisasi, yaitu penyesuaian diri tanaman hasil kultur jaringan terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi intinya kita akan pindahkan si plantlet tadi yang sudah punya akar, yang sudah memanjang gitu ya, yang sudah sempurna, itu ke greenhouse adik-adik, supaya dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, seperti yang adik-adik lihat ini contohnya. Ini dia sudah memanjang ya di ininya. Kemudian kita pindahkan ke greenhouse. Ya, kenapa di greenhouse, Bu? Kenapa nggak langsung ke lapangan? Nah, ini adalah fungsinya aklimatisasi ya. Kita tidak langsung pindahkan tanaman itu ke lapangan, sehingga tanaman itu tidak kaget dengan kondisi lingkungan.
Karena di greenhouse kita bisa mengontrol semua faktor-faktor iklimnya. Ya, entah itu suhunya, kelembapannya, pemupukannya, pengairannya, dan lain-lain. Ya, seperti itu. Untuk aklimatisasi ini saya nanti akan ada bab tersendiri, jadi mungkin saya tidak akan terlalu detail menjelaskan. Kemudian yang terakhir adalah tipe-tipe mikropropagasi ya. Jadi ada 5 Dede tipenya, ada kultur meristem, ada proliferasi tunas aksilar, organogenesis, somatic embryogenesis, dan induksi pucuk adventif. Ya, ini sebetulnya adalah lesson kita berikutnya, akan saya bahas secara mendetail di lesson kita berikutnya. Sementara untuk hari ini kita cukupkan sedemikian saja. Tapi saya ingin kalian take 5 minutes, pause the video, ya, dan pikirkan apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Ya, silakan di pause dulu. Kalau memang tidak ada, kalian harus rewind lagi video ini, karena nanti kalau saya kasih ujian, nanti kalian tidak bisa jawab ya. Oke, segitu saja mungkin dari saya hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.